Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sisi Lano Priyanti dengan NIM B1A125361 dari kelas K Prodi Ilmu Hukum. Di sini saya akan mereview sebuah artikel yang berjudul Penegakan Hukuman Mati Terhadap Pembunuhan Berencana. Di dalam artikel ini memuat volume 1 nomor 1 halaman 29 sampai 41. Tahun terbitnya September 2019. Penulisnya adalah Widi Andrian Pratama. Di dalam penelitian ini membahas pelaksanaan hukuman mati di Indonesia menjadi bahan pembicaraan yang cukup aktual dan polemik. Hal ini didasari pada penerapan hukuman mati yang dinilai tidak sesuai dengan falsafah negara yang menganut paham Pancasila, yang selalu menjunjung tinggi rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Namun, dalam kenyataannya, penerapan hukuman mati sampai detik ini di Indonesia masih saja dipertahankan dan diterapkan dalam sistem hukumnya. Hukuman mati diperlukan untuk kepentingan masyarakat. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukuman mati terhadap pembunuhan berencana dan mengkaji faktor-faktor penghambat dari penegakan hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan berencana. Sumber data penelitian diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan kajian pustaka terkait hukum pidana, HAM, dan kebijakan pemerintahan tentang hukuman mati. Tipe penelitian yang penulis pergunakan di dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif atau doktrinal, yaitu tipe penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Nah, hasil penelitian ini menyatakan bahwa penegakan hukuman mati haruslah diberlakukan terhadap pembunuhan berencana, karena penerapan hukuman mati tidaklah bertentangan dengan hak asasi manusia yang banyak dipersoalkan selama ini. Dan sedangkan faktor-faktor yang menjadi penghambat dilaksanakan eksekusi mati tersebut antara lain dari aspek yuridisnya, kebijakan pemerintah, dan lemahnya koordinasi antara penegak hukum. Pembatasan dan pengaturan lebih rinci dalam KUHP dan perundang-undangan terkait diperlukan agar pelaksanaan hukuman mati tidak berlarut-larut. Kelebihan penelitian ini adalah yang pertama, mengkaji secara komprehensif aspek hukum dan HAM dalam konteks hukuman mati pembunuh berencana. Yang kedua, menyediakan analisis mendalam tentang hambatan-hambatan pelaksanaan hukuman mati dari aspek hukum, kebijakan, dan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Yang ketiga, memberikan rekomendasi konkret untuk pembaharuan undang-undang serta pengaturan proses remisi dan gerasi. Dan kekurangan penelitian ini adalah fokus terbatas pada aspek normatif dan yuridis tanpa disertai data empiris lapangan atau wawancara langsung dengan pelaku dan aparat penegak hukum, dan kurang membahas aspek sosial dan psikologis pelaku maupun masyarakat terkait pelaksanaan hukuman mati. Nah, kesimpulannya adalah penegakan dan penerapan hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan berencana harus diberlakukan dengan alasan bahwa kasus-kasus pembunuhan yang dilakukan dinilai sangat keji dan kejam. Selain membunuh, para pelaku kejahatan tersebut memutilasi korbannya. Dengan dasar tersebut, maka hukuman mati dinilai tidak bertentangan dengan HAM maupun hukum positif yang berlaku, karena aturan perundang-undangan tentang HAM secara tegas telah menerangkan tentang adanya pembatasan terhadap hak-hak tertentu dari seorang pelaku tindak pidana. Jadi, dipidananya para pelaku tindak pidana kejahatan pembunuhan berencana merupakan salah satu bentuk wujud nyata dari penegakan hukum di masyarakat yang sesuai dengan tujuan hukum, yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan, sehingga masyarakat dapat hidup tentram, aman, dan damai tanpa adanya bayang-bayang kekhawatiran akan kejahatan serupa dapat terulang kembali.
Nah, ada beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi penegakan hukuman mati. Pada dasarnya dapat memperlambat proses eksekusi, sehingga menimbulkan kesan menunggu yang nantinya akan menjadi celah terhadap terpidana untuk dapat lepas dari jerat hukuman mati. Baik, di sini saya akan mengaitkan juga artikel ini dengan sila-sila Pancasila. Termasuk ke dalam sila keberapa sajakah pembahasan atau penelitian jurnal tersebut? Nah, di sini saya akan membahasnya. Oke. Dari jurnalnya kita dapat mengambil 3 sila. Sila yang pertama, kedua, dan kelima. Sila pertama, di dalam artikel menyatakan bahwa hak asasi manusia yang menjadi landasan dalam hukum Indonesia adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati dan dilindungi oleh negara. Hukuman mati, meskipun berat, harus dijalankan dengan prinsip kemanusiaan yang menghargai hak hidup sebagai pemberian Tuhan, sebagaimana tercermin dalam Pancasila sila pertama. Sila kedua, penegakan hukuman mati perlu mempertimbangkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Artikel mengakui adanya kontroversi terkait hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan berencana, namun menegaskan bahwa hukuman ini ditegakkan sebagai bentuk keadilan bagi korban dan masyarakat, sehingga memberikan rasa aman dan damai. Hal ini sesuai dengan sila kedua yang mengedepankan keadilan dan nilai kemanusiaan. Selanjutnya yang terakhir, sila kelima. Penegakan hukuman mati dalam kasus pembunuhan berencana bertujuan mewujudkan keadilan sosial, di mana pelaku kejahatan berat mendapatkan sanksi setimpal demi rasa keadilan bagi korban dan masyarakat luas. Ini sesuai dengan semangat sila kelima yang mengedepankan keadilan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, itu saja review jurnal dari saya. Apabila kesalahan penyampaiannya mohon dimaafkan. Saya harap apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.